Iya, udah silakan Cah. Silakan. Baik, Pak. Iya. Saya sudah dari tadi, Kak. Wah, so- Saya mulai ya, Pak. Izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Frista Syaliska. Hari ini saya akan memaparkan mengenai seminar proposal saya dengan judul Financial Performance, Kompensasi Eksekutif, dan Corporate Governance terhadap Manajemen Laba. Nah, manajer ini adalah seseorang yang memiliki kewenangan yang luas atas informasi pada perusahaan. Laporan laba rugi merupakan indikator yang dimaksimalkan oleh seseorang manajer dan merupakan sasaran dalam perekayasaan oleh manajer yang disebut sebagai manajemen laba. Tindakan manajemen laba ini merupakan pemilihan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajemen yang dapat mempengaruhi peningkatan, penurunan laba pada perusahaan. Lalu, laporan laba rugi ini diterbitkan dan akan digunakan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja pada perusahaan tersebut. Nah, laporan laba rugi yang akan dinilai oleh para pemangku kepentingan akan menjadi pengambilan keputusan, di mana akan memperkirakan return yang diperoleh atas investasi. Maka dari itu, para prinsipal akan mempengaruhi harga saham perusahaan dengan mengukur tingkat pengembalian yang akan mereka dapat. Selain itu, praktik manajemen laba ini merupakan suatu motivasi oportunistik pihak manajer dalam wewenangnya, di mana manajer memiliki kekuasaan untuk memaksimalkan laba dikarenakan atas kompensasi yang mereka dapatkan. Nah, praktik manajemen laba ini merugikan para pemangku kepentingan. Maka dari itu, karena ada akibatnya rendahnya tata kelola. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya good corporate governance dapat memberikan peningkatan kinerja perusahaan untuk membatasi timbulnya asimetri informasi. Lalu adanya kasus pada PT Garuda Indonesia, di mana PT Garuda Indonesia ini di tahun 2018 sebenarnya ini baru diterbitkan di tahun 2019, di mana PT Garuda Indonesia ini membukukan laba bersih sebesar 809.905 US dollar. Lalu hal itu ditentang oleh para komisaris PT Garuda Indonesia, yaitu Harul Tanjung dan Doni Oskaria, yang menyatakan bahwa hal ini tidak make sense, di mana di kuartal 3 membukukan laba bersih minus 114,8 US dollar. Setelah diusut bahwa ternyata PT Garuda Indonesia ini telah mengakui pendapatan yang sebenarnya belum diterima dari PT Mahata Aero Teknologi sebesar 239.940 US dollar. Lalu kejadian lagi diumumkan oleh Fox bahwa 90% PT di Amerika melakukan skema motivasi kompensasi untuk para manajemen dalam menghasilkan laba bagi pemilik. Hal ini dinilai melalui kinerja akuntansi oleh stakeholder. Para eksekutif melakukan praktik manajemen laba dengan prosedur pemilihan akuntansi untuk memaksimalkan kompensasi yang diterima. Lalu di sini ada rumusan masalah bagaimana pengaruh financial performance, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan corporate governance dan Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen laba pada badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis
financial performance, kompensasi eksekutif, dan corporate governance terhadap manajemen laba pada badan usaha milik negara. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini ada 3, yaitu di mana peneliti hanya menggunakan variabel kinerja keuangan dengan rasio profitabilitas, lalu kompensasi eksekutif dan corporate governance dengan proksi kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap manajemen laba. Lalu ada batasan masalah selanjutnya, ada periode yang diambil, yaitu hanya dari tahun 2015 sampai 2019. Lalu yang ketiga, ada penelitian yang digunakan hanya badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu di sini ada teori agency yang saya gunakan. Teori agency yang saya gunakan ini adalah teori keagenan. Teori keagenan ini menurut Jensen and McLean menyatakan bahwa satu atau lebih pemilik memberikan pekerjaan kepada agent sebagai manajer untuk memberikan satu jasa dan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam teori keagenan ini, prinsipal dan manajer akan melakukan kesepakatan dalam bentuk kontrak, di mana agent akan memberikan jasanya, sedangkan prinsipal memberikan kompensasi untuk jasa yang telah diberikan oleh manajer. Adanya teori keagenan ini menjelaskan adanya konflik keagenan, di mana adanya batasan antara kepemilikan dan manajer sebagai agent, di mana pemegang saham ingin memuaskan hasratnya mendapatkan return setinggi-tingginya, sedangkan manajer ingin kompensasi yang dijanjikan oleh agent. Terus selanjutnya, karena manajer memegang kekuasaan yang penting dan wewenang yang lebih luas, akhirnya manajer dapat melakukan praktik oportunistik dengan melakukan praktik manajemen laba untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, dengan ini corporate governance, tata kelola yang baik, dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan ini. Lalu ada apply teori yang saya gunakan, ada manajemen laba. Manajemen laba ini adalah aktivitas yang dilakukan di dalam badan usaha yang memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi. Manajer akan menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan penataan transaksi. Manajemen ini melakukan tindakan ini berdasarkan motivasi-motivasi, antara lain ada kontraktual, bonus, regulasi, pasar modal, dan penawaran saham. Lalu ada financial performance. Performance menurut KBBI adalah pencapaian atau sebuah prestasi yang telah dicapai. Lalu menurut IAI 2007 adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber dayanya. Nah, kinerja keuangan ini akan menunjukkan seberapa efektif dan efisien si perusahaan telah mendapatkan apa yang mereka tuju. Nah, kinerja keuangan ini dapat mempengaruhi harga saham. Semakin baik kinerja keuangan, semakin tinggi peminat dalam pembelian harga saham. Nah, bisa diukur dengan rasio profitabilitas, adalah yang merupakan ukuran kemampuan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu dengan memperhatikan modal yang digunakan dan dapat menilai tingkat efektivitas manajemen dalam perusahaan. Lalu ada kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif ini merupakan pendapatan atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada pihak manajemen dengan tujuan menyelaraskan kepentingan pemilik dan agen, dan didasarkan agar dapat memaksimalkan income perusahaan. Selain itu, sebagai kepuasan kerja, di mana manajer telah menyumbangkan waktu, keterampilan, dan tenaga untuk pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya ada corporate governance. Corporate governance ini menurut Indonesia Institute of Corporate Governance merupakan prinsip, struktur, sistem untuk mencapai kesinambungan yang berlandaskan moral, etika, budaya, dan peraturan lainnya untuk menjaga kepercayaan prinsipal atau stakeholder terhadap perusahaan. Nah, corporate governance ini menurut KNKG terdapat 5 asas.
Ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya gunakan terdiri dari 7 internasional dan 8 nasional. Lalu ini penelitian saya sebagai berikut. Ada Kumari dan Patanaya, Alam dan Amanah, Astari dan Suryanawa, lalu Park, Putri dan Fadila, Elvira, Prasojo dan Fatayati, Al-Hadab, Mahiswari, dan Nugroho, Sirzat. Selanjutnya ada Ghazali, Nazir, Susanto dan Pradipta, dan Fitri. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang saya gunakan seperti sebelah kiri ini. Financial performance menjadi H1, terus kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba menjadi H2, lalu GCG yang terdiri dari kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai H3. Dengan hipotesis financial performance berpengaruh positif terhadap manajemen laba, lalu kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap manajemen laba, lalu ada H3A kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan H3B Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Lalu ini ada operasional variabel yang saya gunakan. Pertama ada manajemen laba. Saya menggunakan discretionary accrual dengan persamaan sebagai berikut. Dengan skala pengukuran rasio. Lalu ada return on asset. Return on asset ini saya menggunakan net income after tax dibagi total aset dengan skala pengukuran rasio. Lalu ada kompensasi eksekutif dengan formulasi variabelnya KS sama dengan len total kompensasi. Ini dengan skala pengukuran nominal. Lalu ada kepemilikan institusional dengan formulasi jumlah saham institusi dibagi total keseluruhan saham dengan skala pengukuran rasio. Lalu satu lagi ada Dewan Komisaris Independen, yaitu jumlah komisaris independen dibagi total Dewan Komisaris. Lalu ada metodologi penelitian. Objek penelitian yang saya gunakan ini adalah badan usaha milik negara. Lalu desain penelitian yang saya gunain ini adalah kausalitas kuantitatif dengan data sekunder. Data yang digunakan ini diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan milik negara. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pengumpulan datanya dengan cara kepustakaan dan dokumentasi. Lalu ada sampel, saya menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan BUMN yang terdaftar di emiten Bursa Efek sampai tanggal 31 Desember 2019. Lalu data laporan keuangan perusahaan dan data perhitungan variabel tersedia secara lengkap dari 2015 hingga 2019. Lalu perusahaan ini menerbitkan laporan keuangan dengan buku berakhir tanggal 31 Desember. Lalu ada teknik pengolahan data dan analisis. Saya menggunakan aplikasi eFuse. Pertama ada analisis deskriptif, lalu ada uji regresi linear berganda dengan DA sama dengan alfa ditambah beta ROA, ditambah beta 2 KE, ditambah beta 3 KI, ditambah beta 4 DK, plus error. Lalu ada uji determinasi, adjusted R pangkat 2. Lalu ada uji regresi data panel, ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas. Saya menggunakan histogram dan Jarque-Bera. Lalu ada uji asumsi klasik multikoliniaritas. Lalu ada uji asumsi klasik heteroskedastisitas dan uji Glaser. Lalu ada uji asumsi klasik autokorelasi dengan metode Durbin-Watson. Lalu ada uji hipotesis dengan uji T. Sekian presentasi yang saya paparkan.
Bapak mute, Pak. Oke, terima kasih ya. Pertama coba Ica lihat yang bab teori, Teori. Teori itu ada agensi teori itu. Ada agensi Yang teori. ini, Pak. Ini. Coba di margin laba, coba gedein margin laba itu kamu ambil definisinya di buku apa buku Subramanyan ya, tahu nggak? Subramanyan. Di bagus Subramanyan ini kamu ambil di mana definisi margin laba adalah di mana tuh? Dan ini, Pak, buku Sulistianto. Waduh, Manajemen jangan laba. deh, jangan yang bahasa Inggris yang Subramanyan lebih bagus ya. Subramanyan coba ending manajemen di situ ada. Yang Sulistianto Pak. gantinya. Sulistianto kurang bagus tuh. Nggak Siapa, jelas. Pak, namanya, Pak? Subramanyan ke buku wajib analisa laporan keuangan. Subra. Iya, Iya, Pak. buku wajib analisa laporan keuangan ya. Ya. Iya, Pak. Itu ada situ manajemen laba di situ kamu samping aja di situ ya. Kemudian yang kedua juga kalimat kedua nih. Ini kalimat keduanya di manajemen laba ini bukan setelah masuk kamu ini. Itu agensi teori itu. Jadi masukin ya, Pak? Bukan, nih salah nih. Manajemen laba kan ada berdasarkan teori keyakinan kok, teori keyakinan. Maksudnya? Oh iya, jadi tadinya saya mau kayak ngejelasin kalau menurut teori gitu, Pak. Kok salah maju laba kok ada teori keyakinan di bawahnya. Oh iya, Pak. Jadi kamu ganti yang lain tuh, ganti yang lain. Bahwa aku merasa teori keyakinan maksudnya apa tuh? Nggak nyambung. Saya tandain dulu aja ya, Pak. Ya itu nggak nyambung itu. Kan kamu bicara manajemen laba. Kok tiba-tiba ada keyakinan nggak nyambung, itu maksudnya apa tuh? Tadinya maksud saya ngejelasin kalau si agensi maksudnya manajemen laba menurut agensi teori gitu, Pak, disambungin ke agensi teorinya. Nggak bisa, nggak nyambung itu. Baik, Pak. Justru agensi teori ini kamu tambahkan agensi teori di kalimat agensi teori itu kamu tambahkan bagaimana agensi teori itu bisa menjelaskan pengaruh manajemen laba terhadap apa? Kamu independennya apa independennya? Independennya ada. Jadi pengaruh kerja keuangan terhadap agensi teori. Bagaimana agensi teori itu bisa menjelaskan pengaruh kinerja keuangan terhadap manajemen laba. Itu kamu jelaskan sini agensi teori itu. Bagaimana agensi teori bisa menceritakan itu? Kalau laba ini, variabel laba ini kamu jelaskan. Jadi ini ambil di buku Subramanyan itu ya. Iya, Pak. Kemudian juga yang berikut coba lihat tuh yang kinerja keuangan. Berikutnya, halaman berikutnya. Ini ke financial performance itu jangan di IAI ambilnya. Ya IAI. Ambilnya di buku teks ya, itu bukan teori itu. Buku teks ini Subramanyan juga ada kan kerja keuangan situ. Kalau nggak ambil di buku pengantar akuntansi juga ada. Buku pengantar akuntansi Kiswo juga ada tuh, sama intermediate ada kinerja keuangan artinya apa? Ya. Ya, Pak. Subramanyan bagus itu Subramanyan sebenarnya kan financial analysis tuh. Subramanyan bagus ya. Ambilnya. Itu kepergambaran dari siapa nih? Kamu kutip dong anunya, harus dikutip nih. Semua itu harus kutip, kompensasi sekutu nggak ada kutipannya nih. Iya, Pak. Itu juga kepergambaran solusi ini dari yang PCD pertamanya ambil ya. Iya, Pak. Itu kutipannya. Terus juga yang kembali ke bab 1 coba lihat. Kamu ceritakan kasus Garuda itu jangan terlalu panjang ya. Oh iya, Pak. Yang terpanjang apa yang bisa kamu ambil situ terkait dengan skripsimu.
apa fenomena apa itu di situ, fenomenanya apa, itu kinerja keuangan tetap itu ada upaya menelabah kan, itu kamu ceritakan seperti apa kasus di di Garuda itu ya, apa kasus di Garuda itu, jangan terjebak dengan cerita detailnya, jangan usah cerita detail ya, Ya, dan Pak. itu nanti lari kemana-mana nanti itu, ya. Itu aja. Terus nanti juga oke, berikutnya terus tujuan penelitian apa, tujuan penelitian Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis. iya itu kan, masalah ada berapa, rumus masalah jangan gini, rumus Jadi satu satu rumus masalah, jangan digabung ini satu, dosen IPS nggak mau digabung itu dia satu. baik, Sesuai Pak. hipotesis 3, berarti masalah 3 juga. Kurang nanti tujuannya 3, kalau masalah 3 tujuan 3 juga. Ya, Ya, Pak. jadi gabung itu. Berapa lagi berikutnya? Terus, Penelitian terdahulu. itu ini tulisan bisa gede enggak? Tulisan dalamnya itu. Bisa gede nih tulisannya. Tapi kalau di banyak slide-nya nggak apa-apa, Pak. Bukan, ini halaman tetap sama, tapi tulisan digedein bisa nggak? Coba ya, Pak. Jadi variabel itu kamu jangan, contoh variabel yang bagi satu, dividen, koma, aduh, kok mau lupa lagi itu. Pakainya koma. Kamu rubah lagi itu. Di full screen kan? Iya, Pak, benar. Di full screen. Hari ini contohnya, dia bisa variabel dividen, koma, margin laba, koma, dependent variable gitu. Jadi nggak banyak hurufnya. Oh iya, Pak. Coba kamu itu tuh. Jadi bisa digedein hurufnya. Jangan kecil-kecil itu. Jadi variabel di koma itu aja, jangan satu variabel satu baris, maka Kok jadi dependen itu kita tariknya. Dependen apa itu? Oh ya, dependen ke koma aja, independen banyak maju laba koma, itu independen di koma aja, ya benar. Terus dependennya koma aja, Pak. Apa titik 2? T2 biar nggak banyak itunya, tarik ke atas tuh, kepala itu ke atas, nah itu udah, itu yang laba titik ke atas, tarik ke atas. Nah ini juga nih hasil penelitian juga nih. Hasil penelitian. Tarik aja ke atas koma, 4 negatif titik 2, tarik ke atas titik 2, titik ke atas itu. Titik 2. Tuh. Titik koma, titik 2, titik koma. Nah itu, tarik semua itu. Nah, itu kamu kecilin ke atas tuh. Di bawah juga sama gitu juga, di bawah sama juga di bawah. Iya, Pak. Sekarang aja apa nanti aja, Pak? Nanti aja, Pak. Nanti aja, kamu gedein ya. Terus berikutnya coba lihat berikutnya. Masih penelitian, terus ini hipotesis. Ya, terus mana betul? Ya terus. Persamaan penelitiannya mana? Persamaan penelitiannya mana? Persamaan penelitiannya di sini, Pak. Masih di selanjutnya. Iya, masih di bawah. Uji regresi berganda.
Iya. Oh. Ini nulis yang benar dong. DA-nya IT. Rumusnya yang benar IT kecil di bawah. Pakai IT kecil di bawah ke bawah pakai formula di WA di Word tuh. Nggak bisa. Oh iya, IT itu situ. Ya. iya Pak. Ini Lalu uji hipotesis mana? Uji hipotesis mana? Uji hipotesisnya. ini Pak, Yang mana? masih ada di bawahnya lagi. Tunggu Yang Pak, mana lagi. mana? Yang mana mana? Itu sih. Sebentar ya Pak, nota. Uji klasik di bawah itu. Ini gambar apa nih yang apa nih? Ya terus apa lagi terus udah habis nih, udah habis. Udah. Udah itu pakai terima kasih udah. Ya itu ya. Jadi itu aja yang terus tadi berapa lama udah kamu ukur nggak waktunya? Kemarin udah ngukur Pak. Ah, Total 15 menit lewat dikit. Nggak apa-apa nggak Pak? dikit nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau bisa dikurangi kurang 15 menit, maka kamu kepanjangan di waktu baca Garuda itu kepanjangan itu. Yang di Garuda ya Pak. Ya. Iya, kepanjangan ya. Ini kamu rubah apa? Pertama permasalahan ya, rubah ya, sesak poin-poin ya. Iya. Permasalahannya, jangan digabung itu tujuannya jangan digabung. Kemudian kedua di bab 2 teorinya, teori yang apa? Yang menyulaba itu kamu cantumkan yang menyulaba yang di itu, yang Subramanyan ya. Kemudian gereja Kuang itu di garis teori ini kamu tambahkan bagaimana garis teori itu bisa menjelaskan pengaruh kinerja keuangan terhadap menyulaba ya. Iya Pak. Nah, terus juga berikutnya lah mengenai kinerja keuangan. Ambil di sebelah mana apa itu kinerja keuangan. Dan IAI itu bukan teori itu ya, bukan teori. Ini di buku. Terus kalau di bab itu di bab 3 yang tadi itu yang diperkecil ya. Yang tadi itu hasil lupa tadi apa itu ya. Ini penelitian terdahulu. Itu terdahulu ya itu. Itu ya. Jadi besok yang uji siapa? Bu Vina ya, Bu Iwi. Bu Wiwi. Bu Vina ya. Kamu Pak. kalau Bu Iwi nanya itu gini, kalau Bu Iwi nanya kamu udah siap dengan jurnalmu ya. Iya. Kalau jangan sampai kamu bisa jawab. Kalau dia bilang A bisa juga dia salah pertanyaannya. Ya. Ya Pak. Apa lagi? Pak, kan saya udah kan nanti kan tandanya teorinya ada yang dirubah nih Pak. Yang teori yang manajemen laba gitu-gitunya Pak. Nah, bukan itu, akan ditambahin aja tuh. Oh, ditambahin aja. Tambahan itu yang tambahin tuh, yang kamu tampilkan yang sebelumnya itu di slide-mu. Oh iya Pak. Baik, baik. Apa lagi? Udah Pak, itu aja. Ya udah. Ya saya berdoa ya supaya aman ya besok ya. Ya amin Pak, amin. Jam berapa? Jam 11 ya? Jam setengah 11. Oh 10.30. Oh bukannya 11, 10.30 ya? Iya, Iya 10.30. oke. Oke. Ya Ica ya. Iya. Semoga sukses ya besok. Ya. Tinggal si Muhammad Irfan baru 42 deh, lama sekali ya. Iya Pak. Jadi saya doakan supaya lancar besok ya. Amin, amin. Makasih banyak Pak. Iya sama ya. Semoga lancar besok. Cepat lulus bisa sebelum Desember udah ujian skripsi kamu ya sebelum akhir tahun ya. Amin, amin. Iya. Kamu magang sampai kapan? Kamu magang ke Desember selesai itu. Iya. Nah, jadi kamu kalau ujian skripsi selesai magang dulu, jangan sebelum magang. Oh, jadi saya selesai magang kan tanggal 24. Iya, pokoknya selesai magang lah, semagang nilai udah keluar baru nanti ujian skripsi. Kan syarat ujian skripsi itu lulus magang dulu. Itu semuanya, ya. Jadi kamu ujiannya tapi harus selesai draftnya Desember selesai, nanti ujiannya aja, ujiannya nanti bulan Januari ya. Iya. Ya itu ya.
Tapi draft skripsi udah selesai, Desember udah selesai, ya. Iya. Kita oke deh, ya. Makasih banyak ya Iya, Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.